Fluida dinamis bagian kedua. Di sini kita akan membahas mengenai asas Bernoulli. Asas Bernoulli ini adalah suatu hukum yang ditemukan Bernoulli pada aliran fluida yang mengalami perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, dan perbedaan kecepatan. Persamaan pada ujung satu dengan ujung yang lain digambarkan oleh persamaan P ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Ini nilainya konstan atau bisa juga dituliskan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P ini adalah tekanan, kemudian V adalah kecepatan aliran fluida. G adalah gravitasi, H adalah ketinggian, kemudian rho adalah massa jenis. Jadi misalkan anggap penampang yang ada di bawah ini adalah penampang pertama, kemudian penampang yang ada di atas adalah penampang yang kedua. Berarti tekanan pada penampang yang di bawah ini adalah P1, luasnya adalah A2, kemudian kecepatan aliran fluidanya adalah V1 dan ketinggiannya adalah H2. Sedangkan pada penampang kedua tekanannya adalah P2, kecepatan alirannya V2, luas penampangnya A2, kemudian tingginya adalah H2. Untuk mempermudah menghafal rumus yang panjang ini, Adik-adik ingat sekali lagi rumus energi mekanik, yang mana energi mekanik di tempat satu ini akan sama dengan energi mekanik di tempat yang kedua. Kemudian energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara EP dengan EK. Sama untuk ruas yang kanan berarti EP 2 ditambah EK 2. Kemudian untuk EP rumusnya MGH1 ditambah dengan setengah M V2 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Kalau adik-adik perhatikan, rumus ini identik. Perbedaannya adalah pada massa. Kalau persamaan energi mekanik, di sana tertulis massa, sedangkan pada asas Bernoulli yang tertulis adalah massa jenis. Jadi perbedaan antara rumus energi mekanik dengan asas Bernoulli adalah pada penulisan massa dan massa jenis. Jadi kalau adik-adik sudah ingat rumus energi mekanik, maka seharusnya bisa menuliskan rumus asas Bernoulli dengan mudah karena tinggal mengganti massa dengan massa jenis seperti itu. Jadi di sini setengah rho V1 kuadrat ini kalau di energi mekanik harusnya setengah MV kuadrat. Kalau yang rho GH harusnya di energi mekanik MGH. Seperti itu. Tinggal nanti ditambahkan dengan tekanan. Contoh soal yang pertama. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan kecepatan air pada pipa kecil, kemudian selisih tekanan pada kedua pipa, yang terakhir tekanan pada pipa kecil. Mula-mula saya tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu ada perbandingan luas penampang pipa besar yang di sini disimbolkan dengan A1, kemudian pipa kecil disimbolkan dengan A2. Berarti perbandingannya jika dituliskan menjadi A1 per A2 sama dengan 4/1. Kemudian ketinggian pipa 1 H1 sama dengan 5 meter di atas tanah. Sedangkan pipa yang kedua sama dengan 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran pada pipa besar, artinya ini adalah V1, sama dengan 36 km per jam. Adik-adik harus bisa mengubah satuan ini ke meter per second. Caranya adalah 36 dikalikan 1000 dulu. Kemudian dibagi dengan 3600.
Nanti satuannya menjadi meter per second. Baik, ini nanti kalau dikalikan menjadi 10 ya. Dari 36 per 36 dicoret, ini nolnya 2 dicoret, maka hasilnya 10 meter per second. Selanjutnya diketahui tekanan pada pipa besar, artinya adalah P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mula-mula kita akan cari terlebih dahulu kecepatan air pada pipa kecil. Kecepatan aliran pada pipa kecil artinya yang dicari adalah V2. Pada soal diketahui perbandingan luas, kemudian V1 juga sudah diketahui, maka untuk mencari V2 tetap gunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Kemudian A1 dikalikan dengan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Selanjutnya A1 pembandingnya adalah 4, V1-nya tadi sebesar 10 ya kalau diubah ke meter per second. Selanjutnya A2 pembandingnya adalah 1. 4 dikalikan 10 hasilnya adalah 40 meter per second. Nah, ini adalah nilai V2. Selanjutnya, yang kedua kita disuruh mencari selisih tekanan pada kedua pipa. Artinya kita harus menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu ingat-ingat dulu adik-adik gunakan modifikasi dari persamaan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah EP ditambah EK. EP rumusnya adalah MGH. Maka kita ganti MGH menjadi Rho GH. Kemudian EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Kita ganti menjadi setengah Rho V1 kuadrat. Berarti di sini M-nya kita ganti ke Rho. Jangan lupa ditambahkan dengan tekanan atau P1. Sama dengan kita tulis dulu P2-nya, kemudian energi potensial MGH kita ganti menjadi Rho GH. Kemudian energi kinetik kita ganti menjadi setengah Rho V2 kuadrat. Nah, ini M-nya kita ganti ke Rho. Yang dicari adalah perbedaan tekanan antara kedua pipa. Nah, kita pindah ruas terlebih dahulu. P2-nya di sini positif ya, pindah ruas ke kiri, nanti jadi dikurangin atau minus. Selanjutnya, Rho GH2, berarti Rho GH2 dikurangin Rho GH1. Kenapa kok dikurangin? Tadinya Rho GH1-nya ini kan positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Selanjutnya ada setengah Rho V2 kuadrat ini tetap. Kemudian yang Rho V1 kuadratnya negatif karena tadinya di ruas kiri tadi positif. Agar mempermudah perhitungan, di sini saya ganti menjadi delta P, artinya adalah selisih tekanan. Kemudian untuk Rho G-nya saya keluarkan, jadi tinggal H2 dikurangin H1 ditambah dengan setengah Rho-nya ini juga saya keluarkan dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat sama dengan massa jenis. Biasanya yang digunakan fluidanya adalah air. Nah, kita tuliskan 1000, kemudian kalikan 10. H2-nya adalah 1, H1-nya 5. Ditambah setengah Rho V2-nya tadi diketahui adalah 40. 40 kuadrat menjadi setengah dikalikan dengan massa jenisnya 1000, kemudian V2 kuadrat. V2 tadi diketahui nilainya adalah 40 ya. Kemudian V1-nya adalah 10. Nah, nanti tinggal kita kuadratkan. Sementara kita kalikan terlebih dahulu di sini min 40.000. Kemudian yang ini berarti ditambah dengan 500 dikalikan dengan 1600 dikurangin 100.
Oke, di sini sama dengan min 40.000 ditambah dengan 500 dikalikan dengan 1.500. Saya hitung dulu, ini min 40.000 ditambah 750.000. Hasilnya min 40 ditambah 750.000 adalah 710.000. Satuannya adalah Pascal. Ini adalah perbedaan tekanan antara penampang 1 dengan penampang 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan poin C, yaitu ditanyakan tekanan pada pipa kecil atau P2. Langsung saja kita gunakan delta P tadi sama dengan P1 dikurangi dengan P2. Diketahui delta P hasil perhitungannya adalah 710.000 sama dengan P1. P1-nya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 5. Artinya di sini 9,1 ini nanti kita tambahkan 0,5 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5. Kemudian tinggal adik-adik tambahkan nolnya. 1 2 3 4. Jadi 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal ini setara dengan 910.000 Pascal. Baik, kita tulis di sini 910.000 Pascal dikurangi dengan P2. Nah, tinggal kita pindah ruas, P2-nya negatif ke ruas kiri jadi positif, sedangkan 710-nya pindah ke kanan, tadinya positif jadi negatif, dikurangi 710.000. Hasilnya adalah 200.000 Pascal atau setara dengan 2, karena 0 di belakangnya ada 5, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal.